Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Mumuh sebagai dosen pengampu dari mata kuliah Ekonomi Bisnis dan Syariah. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan presentasi terkait dengan ekonomi dan bisnis syariah sebagai solusi ekonomi berkeadilan. Di tengah berbagai krisis dan tantangan ekonomi saat ini, mulai dari inflasi, ketimpangan sosial, hingga krisis kepercayaan terhadap sistem keuangan konvensional, banyak pihak mulai mencari alternatif sistem yang lebih adil dan juga beretika. Ekonomi dan bisnis syariah hadir bukan hanya sebagai solusi alternatif, tetapi sebagai sistem yang sudah teruji selama berabad-abad, berlandaskan nilai-nilai Islam yang menekankan pada keadilan, keseimbangan, dan juga keberkahan. Perkenalkan, nama saya Zakwan Al-Rafif. Pada kesempatan kali ini, saya dan juga teman-teman saya yaitu Nasyo Fadilah Zahra dan juga Siti Helena Fitri akan menyampaikan presentasi singkat mengenai ekonomi dan bisnis syariah sebagai solusi ekonomi berkeadilan. Dalam beberapa menit ke depan, kita akan memaparkan secara ringkas namun menyeluruh mengenai prinsip, praktik, dan peluang ekonomi syariah dalam kehidupan kita saat ini. Dimulai dari pengertian ekonomi syariah. Ekonomi syariah adalah sistem ekonomi yang didasarkan pada nilai-nilai Islam. Ia bersumber dari Al-Quran, hadis Nabi, ijma' dan juga qiyas. Tujuan utamanya bukan sekedar keuntungan, tetapi keadilan, pemerataan, dan juga keberkahan dalam harta. Dalam ekonomi syariah, setiap aktivitas ekonomi dinilai dari sisi halal haramnya, adil atau tidaknya, dan juga dampaknya terhadap masyarakat. Selanjutnya itu ada prinsip-prinsip ekonomi. Nah, prinsip-prinsip ekonomi dalam Islam itu ada 6. Yang pertama ada larangan riba. Riba ini dianggap zolim dan merugikan salah satu pihak. Transaksi pinjam-meminjam tidak boleh mengandung bunga. Prinsip yang kedua yaitu larangan goror atau ketidakpastian. Transaksi yang tidak jelas, spekulatif, atau penuh ketidakpastian itu dilarang dalam Islam. Prinsip yang ketiga yaitu ada larangan maisir atau judi dan spekulasi. Hal ini dilarang dalam Islam karena keuntungan yang diperoleh tanpa usaha seperti judi atau trading spekulatif. Nah, prinsip yang keempat yaitu ada keadilan. Prinsip ini yaitu semua pihak dalam transaksi harus mendapat perlakuan yang adil dan transparan. Prinsip yang kelima yaitu kepemilikan terbatas. Harta bukan mutlak milik manusia, tetapi amanah dari Allah yang harus digunakan untuk kebaikan. Prinsip yang keenam yaitu etika dan tanggung jawab sosial. Setiap transaksi harus membawa manfaat dan tidak merugikan dengan mengutamakan kesejahteraan bersama. Konsep dasar bisnis syariah. Bisnis syariah adalah aktivitas usaha yang dilakukan sesuai hukum Islam. Tujuannya tidak hanya keuntungan dunia, tapi juga keberkahan akhirat. Konsep dasar ini ada 4. Yang pertama, menghindari transaksi haram seperti riba, goror, dan maisir. Konsep yang kedua yaitu menjual produk halal dan thayyib. Konsep yang ketiga yaitu keuntungan diperoleh dari usaha nyata, bukan manipulasi pasar. Konsep yang keempat yaitu transaksi berdasarkan kepercayaan, kejujuran, dan keadilan. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis akad syariah dalam bisnis. Nah, akad syariah ini kenapa sih akad syariah itu penting? Karena di tengah dinamika bisnis yang serba cepat, memahami akad syariah bukan hanya tentang kepatuhan, tetapi juga tentang menciptakan ekosistem bisnis yang adil, transparan, dan berkelanjutan. Nah, jenis akad syariah dalam bisnis itu ada 6. Yang pertama ada akad mudharabah, di mana akad ini mengutamakan kerjasama antara pemilik modal dan pengelola, di mana keuntungannya itu dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama dan kerugiannya ditanggung pemodal. Akad yang kedua yaitu ada musyarakah. Dua pihak atau lebih menyatukan modal di mana keuntungan dan kerugiannya dibagi sesuai dengan proporsional. Akad yang ketiga yaitu murabahah. Jual beli barang dengan penjual menyebutkan harga pokok dan margin keuntungannya. Akad yang keempat yaitu ada ijarah. Akad ini digunakan pada sewa menyewa barang atau jasa dengan membebankan biaya sewa seperti yang sudah ditetapkan sebelumnya, tetapi tanpa unsur bunga. Akad yang kelima yaitu ada salam dan istisna.
pemesanan barang yang dibayar di awal, yaitu salam, atau sesuai kesepakatan, yaitu istisna. Akad yang keenam yaitu ada wakalah dan kafalah. Akad ini perwakilan dan penjaminan dalam transaksi, misalnya dalam ekspor, impor, atau kredit syariah. Baik, untuk yang selanjutnya kami akan membahas mengenai lembaga keuangan syariah. Untuk yang pertama, lembaga keuangan syariah itu ada bank syariah. Bank ini tuh mengelola dana dari masyarakat Islam dengan prinsip-prinsip syariah. Untuk contohnya sendiri ada Bank Syariah Indonesia, BCA Syariah, dan bank syariah lainnya. Yang kedua ada asuransi syariah. Nah, konsepnya itu seperti tolong-menolong antar umat, bukan transfer risiko seperti asuransi konvensional biasanya. Kemudian yang ketiga ada pegadaian syariah. Nah, pegadaian syariah ini adalah lembaga keuangan yang memberikan pembiayaan berupa peminjaman uang kepada masyarakat Islam, tentunya berdasarkan dengan prinsip syariah, dan menggunakan akad ron atau gadai dan tanpa bunga. Yang terakhir adalah Baitul Ma'al wat Tamwil, yaitu lembaga keuangan mikro syariah yang menghimpun dan menyalurkan pembiayaan usaha masyarakat. Kemudian yang selanjutnya kami juga akan membahas tentang perbedaan ekonomi syariah dan ekonomi konvensional. Di sini terdapat beberapa aspek yang akan kami bahas seperti tujuan, transaksi, risiko, etika bisnis, dan juga dari segi bunga atau riba. Untuk aspek yang pertama yaitu aspek tujuan, dari ekonomi syariah sendiri tujuannya itu adalah mengedepankan keberkahan, keadilan, dan juga maslahat. Sedangkan pada ekonomi konvensional tujuannya itu mengedepankan profit yang maksimal. Kemudian aspek yang kedua adalah aspek transaksi. Di ekonomi syariah aspek transaksinya itu adalah halal, adil, dan tentunya tanpa riba. Sedangkan pada ekonomi konvensional transaksinya itu bebas nilai etika. Yang ketiga, aspek resiko. Di ekonomi syariah itu resikonya ditanggung bersama, sedangkan di ekonomi konvensional resikonya hanya ditanggung sendirian. Untuk aspek selanjutnya yaitu etika bisnis. Di ekonomi syariah itu etikanya sesuai dengan syariat dan menghindari manipulasi. Sedangkan ekonomi konvensional itu tidak terikat dengan aturan-aturan dari agama manapun. Kemudian dari segi bunga ataupun riba, tentunya di ekonomi syariah itu dilarang secara mutlak, sedangkan di ekonomi konvensional itu diperbolehkan karena hal tersebut itu dimanfaatkan sebagai keuntungan bank yang bersangkutan. Selanjutnya, kami juga akan membahas manfaat ekonomi dan bisnis syariah. Di sini kami mencantumkan 5 manfaat. Yang pertama adalah menjaga keadilan sosial. Karena ekonomi syariah ini membatasi eksploitasi ekonomi dan juga monopoli. Kemudian yang kedua itu menumbuhkan kepercayaan publik. Karena transaksi yang dilakukan ekonomi syariah itu sifatnya transparan dan juga etis. Kemudian yang ketiga, membangun ekonomi berkelanjutan. Ekonomi syariah itu fokus pada keberkahan, bukan hanya keuntungan jangka pendek saja. Yang keempat, mendorong kemandirian umat melalui zakat, wakaf, dan juga bisnis-bisnis halal produktif. Dan yang terakhir, manfaatnya adalah mendorong pertumbuhan ekonomi real karena mewajibkan transaksi berbasis aset atau barang nyata. Nah, yang terakhir, kami juga membahas tentang tantangan dan peluang yang dihadapi ekonomi dan bisnis syariah. Yang pertama, untuk tantangannya sendiri adalah kurangnya literasi masyarakat tentang ekonomi syariah. Yang kedua, ini adalah tentang persepsi. Masih banyak masyarakat di Indonesia yang menganggap sesuatu yang berbau syariah itu ribet atau tidak fleksibel. Yang ketiga, infrastruktur dan juga SDM syariah ini masih sangat terbatas dan kurang. Dan yang terakhir adalah regulasi yang masih harus terus berkembang sehingga masih butuh penyesuaian secara terus-menerus. Nah, sedangkan untuk peluangnya sendiri yang pertama itu adalah meningkatnya tren halal lifestyle di kalangan pemuda Gen Z. Yang kedua, dukungan dari para pemerintah dan juga regulator seperti OJK, MUI, dan juga Bank Indonesia. Peluang yang terakhir adalah potensi industri halal global yang sangat luas seperti industri makanan, fashion, pariwisata, dan lain sebagainya.
Baik, terima kasih kepada pemateri yang sudah menjelaskan terkait dengan ekonomi bisnis syariah. Terakhir, saya akan menutup presentasi ini dengan beberapa kalimat. Ekonomi dan bisnis syariah hadir bukan hanya sebagai sistem alternatif, tetapi sebagai solusi ekonomi yang menyeluruh, adil, dan juga berkelanjutan. Dengan mengedepankan nilai spiritual, etika, dan sosial, ekonomi syariah dapat membangun masyarakat yang lebih makmur dan juga berkeadilan. Terakhir, kami juga memaparkan materi ini mengambil dasar dari Al-Quran yang mana diambil dari potongan surat Al-Baqarah ayat 275 yang artinya Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Demikian presentasi singkat dari kelompok kami terkait dengan ekonomi dan bisnis syariah. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.